Silakan Saudari Tin. Salam kenal Ibu. Mirip ini artis Anggun, penyanyi kita. Mirip gitu Bang. Iya, keluarganya kali ya. Keluarga se-Indonesia Bang. Yes, iya betul. Oke, ini ada tema. Ibu sering baca Bible atau pendeta mungkin ya? Enggak Bang, saya cuma umat biasa. Oke. Ini ada tema siapa pewaris dosa. Kalau di Islam, kami tidak mengenal pewaris dosa atau yang mewariskan dosa. Yang kami tahu menurut ajaran Paulus di Roma 5 nomor 20 itulah Paulus mengajarkan oleh karena satu orang maka satu orang ini menjelarkan dosa ke bumi, ke dunia itu. Sehingga anak-anak Adam itu mewarisi dosa. Itu gimana menurut pandangan Saudari Tin? Konsep yang dibangun Paulus ini yang tidak ditemukan di ajaran nabi-nabi. Silakan. Yang saya pahami, yang saya telaah ya Bang, dari tema Abang malam ini, Ya. pewaris dosa. Ya. Saya dengan kitab saya setengah paham, setengah tidak. Jujur Bang ya. Iya. Silakan. Yang tidak pahamnya dari yang saya anut gitu Bang. Kita yang melakukan dosa, kenapa harus ada yang menanggung gitu? Iya. Kan dalam konsep agama Abang, saya paham sekali. Kalau dalam agama Abang ya dosa ditanggung masing-masing gitu. Iya. Dalam mata Abang, maksudnya dalam ya agama Abang, bagaimana pemahaman dalam agama saya? Kita yang melakukan dosa tapi ada yang menanggung gitu. Kasihan dong yang menanggung. Iya. Terus? Kasihan Yesus yang menanggung gitu untuk dosanya. Seluruh anak-anak Yesus. Iya. Banyak yang berbuat dosa tapi Yesus yang menanggung gitu. Bagus itu. Bapaknya, kalau teman saya Murtadin itu bilangnya Papi Yesus. Papi Yesus menanggung dosa anak-anaknya itu bagus. Kedengarannya. Tapi nanggungnya cuma 3 hari doang. Setelahnya itu enggak lagi. Jadi durasinya cuma 3 hari, Bang. Iya, cuma 3 hari. Kan Sikit hidup sekali, lagi. Bang. Kan hidup lagi dia. Harusnya kan kalau dia nanggung selamanya ya enggak bangkit-bangkit lagi. Ini malah bangkit, artinya dia nebus dosa dengan cara mati. Tapi hidup lagi dia, jadi batal. Nebus dosanya batal, hidup lagi. Jadi dalam pemikiran saya lucu gitu. Lucunya? Ya beda dengan agama Abang gitu. Dalam konteks pewaris dosa. Dalam agama Abang apakah ada pewaris dosa kayak Kalau kami nggak ada, Mbak. Yang ada kami pewaris harta. Adapun kami mewarisi surga Firdaus yang kami warisi. Kami diwariskan surga kepada kami. Di Al-Quran surah Al-Mu'minun, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi umat Islam itu adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Nah itu kalau kami. Nah tapi kalau di Kristen yang diwarisi malah dosa kan gitu. Kalau dosa diwariskan ya berarti seibarat kita diwariskan harta, ya kita bisa nikmati harta itu sebagai warisan untuk kebutuhan kehidupan kita dalam hal materi. Tapi kalau dosa diwariskan itu artinya kita diwarisi neraka berarti. Iya. Gitu. Gimana dong? Tapi
Makanya itu setengah paham setengah enggak dengan keyakinan saya ini. Iya, Terus karena saya gimana? mau tanya lagi, apakah kan saya tahu dengar gitu, agama Islam adalah agama yang paling benar gitu. Ya, Apakah semua umat Islam di akhir dunia ini, di akhirat, apakah semua umat Islam masuk surga semuanya gitu? yang penting dia nggak nyembah Yesus, masuk surga. Meskipun yang banyak dosa gitu bang. Kalau dia bertobat, habis dosanya. Kalau dia bertobat, dia melakukan dosa karena terpaksa, bukan karena memang hobi. Kalau hobi, bertobat lagi, melakukan lagi, jatuhnya ke munafik. Sama aja, kekal juga di neraka kalau munafik. Jadi, yang dimaksud di sana adalah ketika mereka melakukan dosa itu hanya karena keadaan yang sangat-sangat terpaksa mereka harus melakukan itu. Maka bertobat, solusinya ya masuk surga. Terus Iya. misalkan kalau di akhir hayatnya ya, keyakinan masih Islam gitu, di akhir hayatnya Iya. katanya kalau bisa syahadat ada jaminan gitu masuk Iya. surga kalau Betul. Fussilat ayat 30. Barang siapa yang Kalau- berkata Allah adalah Tuhannya, lalu teguh di dalam pendiriannya itu, maka masuk surga. terus meskipun dia Islam tapi di akhir hayatnya berat banget mengucapkan syahadat, tidak sempat sampai nyawanya keluar gitu, itu gimana bang? Itu nggak bisa dijadikan sebagai tolak ukuran. Itu nggak, iya. Bisa jadi karena dia sakit, bisa jadi pada saat menjalani hidupnya diperlihatkan pintu-pintu surga baginya sehingga ya dia sudah tidak nampak secara fisik duniawi kita melihat mengucapkan syahadat, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya kan Tuhan pencipta dan bumi itu membaca hati, membaca pikiran. Terus ada teman saya yang muslim bang, katanya nggak apa-apa seumur hidup gua berbuat dosa, tinggal di akhir hayat nanti kalau mau kalau mau nyawa keluar dari badan tinggal syahadat aja. Emang bisa gitu bang? Nggak Bagi bisa. sekarat Nggak bisa. bisa apa namanya, bisa refleks mengucapkan syahadat gitu. Nggak bisa. Seperti burung beo. Burung beo itu bisa bersyahadat, bisa beri salam. Burung beo itu kadang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia mahir, tapi ucapan itu nggak masuk ke otak, ucapannya nggak masuk ke hati, sehingga ketika menjelang ajalnya burung beoknya tidak sempat mengucapkan syahadat, cuman ungkapan-ungkapan hiburan aja di bibir. Tapi ketika menjelang kematian tak sanggup dia untuk mengucapkan itu. Kenapa? Karena sejatinya ucapannya itu tidak mendarah daging di dalam dirinya, hanya teori doang, hanya jadi senda gurau saja. Sedangkan orang yang mengucapkan syahadat di penghujung hidupnya adalah orang yang menjaga karakteristik dia sebagai seorang muslim ketika hidup. Seperti itu. Karena menjelang kematian, alam gaib itu sudah menyapa. Di antaranya pada saat orang sudah menjelang kematian, orang yang di sekelilingnya itu sudah tidak menjadi fokusnya. Kenapa? Karena sudah muncul makhluk-makhluk aneh yang datang menjemput. Tergantung dia orang baik, jadi penampakan yang menjemput itu malaikatnya nampak seperti makhluk-makhluk yang bagus, gagah, enak dipandang mata. Tapi kalau hidupnya itu banyak maksiat, 40 hari sebelum meninggal itu dia sudah melihat tanda-tanda hal yang tidak baik bagi dirinya sendiri. Jadi bagaimana mungkin di detik-detik ajal menjemput dia bisa mengucapkan kalimat yang sangat dahsyat tersebut. Seperti itu adanya. Dalam keyakinan saya, Yesus kan maha kuasa, jadi bisa menjelma dalam bentuk apapun gitu. Kalau Tuhan abang gimana? Tuhan saya maha kuasa, makanya Tuhan saya tidak bisa menjadi makhluk. Karena tak ada makhluk yang maha kuasa. Ketika Tuhan saya maha kuasa terus dia jadi manusia, terbatas dia jadinya. Tidak maha kuasa lagi. Bahkan untuk sekedar cebok aja dia nggak bisa. Apalagi mau menguasai alam semesta ini. Oleh karena itu Tuhan saya dibatasi oleh kemahakuasaannya sendiri sehingga dia nggak bisa keluar dari kadarnya.
dari hakikatnya sebagai Sang Maha Kuasa. Kenapa dia nggak jadi manusia? Karena manusia itu ciptaan. Tuhanku tidak bisa menjadi ciptaan. Karena dia Maha Pencipta. Kalau Tuhanku menjadi ciptaan, dia bukan Tuhan lagi, tapi dia siluman. Siluman Tuhan namanya. Manusia yang siluman Tuhan. Atau Tuhan yang menjelma atau inkarnasi menjadi bukan Tuhan. Dan itu tidak disifati oleh Tuhan. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, itu bukan sifat Tuhan. Itu film kartun biasanya yang kayak gitu. Film kartun seperti film Casper itu. Tapi kalau dibilang pencipta langit dan bumi, berubah menjadi bukan pencipta, yaitu berubah menjadi manusia misalnya, atau berubah menjadi kucing, nah itu bukan Tuhan, itu siluman. Bentar Bang, otak saya belum nyampe ini. Kan yang namanya Maha Kuasa bisa apapun gitu. Iya. Harusnya kalau beralih bentuk menjadi manusia gitu, jadi kemampuan Maha Kuasanya masih bisa dong, masih berfungsi gitu. Dia terpenjara oleh kadar manusia. Manusia itu kan ciptaan. Manusia itu ciptaan. Contoh Yesus lah. Contoh Yesus. Apakah Yesus Maha Kuasa ketika dia menjadi manusia? Enggak. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kok ada Tuhan kayak begini? Tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Nggak bisa aku berbuat apa-apa Bang Zuma. Kenapa? Aku manusia. Loh, tapi kan kau Tuhan. Iya, tapi aku manusia nih. Buktinya aku manusia. Berarti aku bukan Tuhan. Nah, sementara kalau di Islam, Tuhan kami yang Maha Kuasa ini menciptakan manusia tanpa ayah. Selesai. Tidak ada beratnya bagi Tuhan kami yang Maha Kuasa membuat manusia lahir tanpa ayah. Bukan Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia tanpa ayah, tapi Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Itu baru Maha Kuasa. Sama seperti Tuhan menciptakan Adam tanpa ayah ibu, Tuhan menciptakan Hawa tanpa ibu ada ayah, Tuhan menciptakan Yesus tanpa ayah ada ibu. Itu hal-hal yang sangat kecil bagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, lalu dikatakan dia Maha Kuasa, berarti harus diterima konsekuensinya. Tuhan Anda bisa berubah menjadi ayam, Tuhan Anda bisa menjadi setan, Tuhan Anda bisa menjadi B2, Tuhan Anda bisa menjadi anjing. Kenapa bisa? Karena konsepnya Maha Kuasa itu bisa menjadi apa saja. Jadi hati-hati kalau Anda lewat di subuh hari, banyak kucing melintas, jangan sampai itu Tuhan Anda yang datang sedang berlakon sebagai anjing atau sebagai kucing. Anda jangan batasin, karena dalam pemikiran Anda, Tuhan Anda bisa menjadi apa saja kan? Nah, Ya. Termasuk bisa jadi setan. Ya kan Bisa. oleh sifatnya Maha Kuasa gitu. Bisa jadi setan. Jadi setan dia. Oh, tepuk tangan kalau gitu. Memang berarti karakter Tuhan Anda dengan Tuhan saya tidak sama. Kalau Tuhan saya itu satu-satunya Tuhan, dia di depan dia dimanapun itu, di luar dirinya ada setan, ada malaikat, ada jin, ada binatang, ada tumbuhan, ada manusia. Itu semua adalah ciptaannya. Dan dia bisa melakukan apa saja, kecuali ada hal-hal yang mustahil bagi dirinya. Apa itu yang mustahil bagi Tuhan? Menjadi bukan Tuhan. Kalau dia menjadi anjing, berarti dia menjadi bukan Tuhan. Dia menjadi anjing. Anjing itu bukan Tuhan. Kalau dia menjadi manusia, berarti dia menjadi bukan Tuhan. Sebab manusia itu bukan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan Anda bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Silakan. Ada lagi Mbak? Terus dalam agama Anda, Isa itu lahir tanpa ayah. Iya. Dari rahim seorang ibu. Benar. Bernama Maryam. Iya, betul. Secara logika manusia, Iya. terjadinya bisa ada bayi di dalam rahim perut ibu karena perpaduan bertemunya sperma sama sel telur. Terus bagaimana itu di dalam rahim Maryam
tanpa sperma hanya bisa membuahi gitu. Iya, tadi kan saya katakan Tuhan saya maha kuasa. Tidak ada yang bisa membatasi kemahakuasaannya dalam mencipta. Nah, kalau Mbak ini mentafsirkan Tuhannya maha kuasa, itu maha kuasa menjadi apa saja. Kalau saya enggak, Tuhan saya maha kuasa menciptakan apa saja. Misalnya nih, dia menciptakan Adam. Tak ada pertemuan sperma dan ovum, lahir Adam, jadi Adam. Hawa, dari tidak ada menjadi ada. Hawa, dari seorang laki-laki bisa terlahir atau tercipta perempuan. Nah, apalagi Hawa. Hawa alat reproduksi, mesinnya lengkap. Tuhan tinggal percikkan setetes air masuk ke dalamnya. Hamil dia. Apakah berat bagi Tuhan sperma dia turunkan? Enggak berat. Bagaimana air hujan menetes sepanjang bumi ini ada, Tuhan bisa meneteskan air hujan sampai menjadi sungai. Masa sperma enggak bisa? Setetes doang ditiupkan oleh malaikat melalui perintahnya, bisa, kenapa tidak? Maka lahir manusia. Kenapa saya bisa membuktikan bahwa Yesus sendiri berdasarkan Bible mengakui dia bukan Tuhan menjadi manusia? Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Andaikan Yesus itu adalah Bapa, maka dia akan mengatakan, aku adalah datang atas kehendakku sendiri. Tapi dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuh, cuman angkatan jahat dan pengikutnya yaitu Kristen yang melantik anak orang ini menjadi Tuhan. Makanya nanti ketemu di akhirat dengan Yesus, Yesus usir orang-orang Kristen. Di Matius 7, 22, 23, Yesus berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Kristen itu menurut Yesus pembuat kejahatan. Matius 7, 22, 23. Begitu Mbak. Ada lagi? Mbak ini semakin lama semakin mirip ini. Siapa? Atik CB. Bisa enggak saya? Coba. Tekan lama-lama. Artis kita turun, enggak kuat dia. Kasihan.